warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nandita Putri dengan NPM 2578365. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai rekayasa perangkat lunak atau RPL. Ada 7 topik yang saya akan bahas secara detail. Yang pertama, perangkat lunak atau rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, proses rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga, analisis dan desain sistem. Yang keempat, SDLC. Yang kelima, rekayasa perangkat lunak dengan pemrograman terstruktur. Yang keenam, rekayasa perangkat lunak pemrograman berorientasi objek. Yang ketujuh, UML. Oke, langsung lanjut aja ke materi pertama. Yang pertama, perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu apa itu perangkat lunak dan apa itu rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak atau yang sering kita sebut dengan software itu adalah semua program yang kita jalankan di komputer dan di HP. Contohnya seperti aplikasi chat, aplikasi edit video, game, sampai sistem operasi seperti Windows atau Android. Intinya, perangkat lunak itu adalah otak yang membuat perangkat kita bisa menjalankan perintah. Nah, sekarang kita masuk ke rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau software engineering itu adalah proses membuat software dengan cara terstruktur, terencana, dan berkualitas. Kita nggak cuma asal coding, tapi ada metodenya, ada langkah-langkahnya, ada prinsip-prinsipnya supaya produk yang kita buat itu benar-benar bagus. Tujuan utama rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, membuat software yang mudah digunakan. Yang kedua, mengurangi error. Yang ketiga, mempermudah perawatan di masa depan. Serta yang keempat, memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi, rekayasa perangkat lunak itu sebenarnya menggabungkan ilmu komunikasi, manajemen proyek, desain, dan komunikasi. Lalu yang kedua ada desain sistem. Setelah kebutuhannya jelas, kita mulai bikin gambaran sistemnya, kayak desain tampilannya, alur kerjanya, flowchartnya, diagram alur datanya, sampai desain database-nya. Kemudian yang ketiga, kita bakal melakukan tahap implementasi atau coding. Baru masuk ke coding, developer mulai membangun program sesuai desainnya. Lalu yang keempat, bakal melakukan yang namanya pengujian atau testing. Ini tahap untuk memastikan program berjalan sesuai harapan. Dicari seperti errornya, bugnya, atau proses yang nggak sesuai. Lebih cepat ditemukan itu lebih baik. Kemudian yang kelima ada maintenance. Ketika software sudah dipakai, pasti ada perbaikan atau update. Itulah kenapa maintenance itu sangat penting. Proses ini membuat software lebih teratur dan menghasilkan kualitas yang lebih baik. Yang ketiga ada analisis dan desain sistem. Bagian ini mirip seperti merencanakan sebuah bangunan. Analisis sistem adalah tahap mencari tahu masalah apa yang dihadapi oleh pengguna dan apa yang ingin diperbaiki oleh sistem baru. Misalnya, sistem pembayaran manual ingin diganti menjadi sistem otomatis. Kita pelajari dulu alurnya, kekurangannya, dan kebutuhannya. Selanjutnya, desain sistem. Setelah masalahnya jelas, kita buat rancangan sistem baru. Di tahap ini kita membuat alur proses, rancangan database, struktur menu, desain tampilan, dan hubungan antar komponen sistem. Tujuannya, biar waktu masuk ke coding, kita nggak bingung, semua sudah jelas dari awal. Selanjutnya yang keempat, yaitu SDLC. SDLC kepanjangan dari Software Development Life Cycle. SDLC adalah kerangka atau siklus hidup dalam pembuatan software. Ini penting banget karena jadi panduan supaya software dibuat secara teratur dan memiliki arah yang jelas. Tahap SDLC biasanya yang pertama ada planning. Planning yaitu perancangan awal.
Tujuannya itu membuat proyek apa, siapa penggunanya, dan apa yang ingin dicapai. Yang kedua ada analisis, yaitu mengumpulkan detail kebutuhan pengguna. Yang ketiga ada desain, yaitu membuat rancangan sistem seperti diagram dan lain-lainnya. Yang keempat ada development, yaitu tahap coding atau pembuatan software. Yang kelima ada testing, yaitu ngecek apakah sistem berjalan sesuai dengan harapan. Yang keenam ada implementation, yaitu software dipasang di komputer pengguna atau diluncurkan ke publik. Yang ketujuh ada maintenance, yaitu memperbaiki dan merawat software seperti perbaikan bug, update fitur, dan perawatan rutin. SDLC membantu mengatur seluruh proses dari awal sampai software selesai dan dipakai. Selanjutnya yang kelima, rekayasa perangkat lunak pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur adalah teknik pemrograman yang alurnya jelas dan berurutan. Ada 3 konsep utama. Yang pertama ada sequence, yaitu instruksi berjalan berurutan. Yang kedua ada selection, yaitu pemilihan kondisi, misalnya if dan switch. Yang ketiga ada looping, yaitu mengulang perintah seperti for, while, dan do while. Pemrograman terstruktur cocok untuk program kecil atau menengah. Contohnya, program menghitung nilai, konversi suhu, dan aplikasi sederhana lainnya. Kelebihannya lebih mudah dipahami, lebih rapi, mudah dilacak errornya, dan waktu pengerjaannya cepat. Selanjutnya yaitu rekayasa perangkat lunak pemrograman berorientasi objek atau OOP. Kalau pemrograman terstruktur itu tentang langkah-langkah, OOP itu fokus ke objeknya. Apa itu objek? Objek adalah entitas yang punya data dan fungsi. Misalnya objek mahasiswa yaitu mempunyai nama, NPM, dan jurusan. Dia juga punya fungsi seperti daftar atau bayar SPP. Konsep penting OOP. Yang pertama ada kelas, yaitu untuk blueprint atau cetak objek. Yang kedua ada objek, yaitu hasil nyata dari kelas. Yang ketiga ada encapsulation, yaitu melindungi data supaya tidak bisa diakses sembarangan. Yang keempat ada inheritance, yaitu pewaris sifat dari satu kelas ke kelas lainnya. Misal kelas hewan diwarisi oleh kelas kucing. Yang kelima ada polymorphism, yaitu fungsi yang sama bisa menghasilkan output berbeda. OOP sangat cocok untuk aplikasi besar seperti e-commerce, games, atau sistem sekolah karena lebih rapi dan mudah dikembangkan. Selanjutnya yang ketujuh ada UML. UML kepanjangan dari Unified Modeling Language. Pengertian UML sendiri adalah bahasa permodelan yang dipakai untuk menggambarkan bagaimana sebuah sistem bekerja. UML biasanya dibuat sebelum coding dimulai. Beberapa jenis diagram UML. Yang pertama ada use case diagram untuk menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Yang kedua ada class diagram, yaitu untuk menunjukkan kelas, atribut, dan relasinya. Yang ketiga yaitu ada activity diagram, yaitu menggambarkan alur aktivitas dalam sistem. Yang keempat ada sequence diagram untuk menjelaskan urutan interaksi antar objek dalam satu proses. UML mempermudah komunikasi antara analis, desainer, dan programmer supaya semuanya punya gambaran yang sama tentang sistem yang akan dibangun. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.